Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Sani di sharing session kali ini yang akan membahas tentang beberapa keluhan teman saya, entah itu dia seorang tipe sanguinis, koleris, melankolis maupun pragmatis, yang kayak bertanya-tanya, terus kalau kita udah terlahir seperti ini, kita harus gimana gitu. Jadi kayak kebingungan. Jawaban saya cuma punya satu buat mereka. Udah, terima aja gitu. Jadi sebenarnya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang mengarahnya ke sana. Kayak ya bingung dong, udah tahu nih kelemahannya apa, kekuatannya apa, terus harus gimana gitu. Udah tahu harus gimana lagi gitu. Jadinya kalau bagi saya, menurut saya, berdasarkan apa yang saya pelajari gitu ya, teman-teman, kalau misalkan kita udah tahu kekuatannya, ya itu yang terus dikuatin gitu. Jangan fokus ke kelemahannya. Kalau misalkan kita fokus ke kelemahannya, lama-lama kekuatan yang udah dimiliki gitu, atau bakat yang udah dimiliki tuh kekuatannya justru malah luntur dengan sendirinya gitu. Jadinya jangan sampai punya pikiran pengen kayak orang lain gitu. Pasti sih pemikiran itu bakal ada di siapapun, termasuk dalam diri saya gitu. Ada perasaan atau ada keinginan yang kayaknya kalau jadi dia itu enak ya, bisa kayak gini, bisa kayak gitu gitu. Tetapi teman-teman, ya itu mah cuman fata morgana aja gitu, kayak ngelihat sesuatu yang sebenarnya nggak seperti yang kita lihat gitu. Ya tahu kan ya istilah pepatah pepatah rumput hijau itu, rumput tetangga itu lebih hijau gitu dibandingkan rumput sendiri gitu. Jadinya semua yang kita lihat itu bisa aja menipu gitu. Kita melihat mereka itu kayaknya bahagia, si ini mah bisa ini, bisa itu, tapi kita nggak tahu gitu ujian di balik itu, ujian yang harus mereka lewati untuk menjadi seperti itu. Jadinya daripada menyalahkan diri, misalkan kalau misalnya sanguinis nih, aku kan orangnya moody, jadi aku nggak bisa konsisten nih, dikit-dikit berubah, mudah banget ngikut sama orang dan sebagainya. Jadi kayak nggak punya ketetapan hati gitu, kayak seolah-olah nggak punya pandangan sendiri gitu. Tapi jangan fokus ke sananya gitu. Kamu sanguinis itu punya potensi yang luar biasa. Kamu tuh punya aura yang indah, aura yang baik, aura yang bagus, punya ketulusan dalam diri seorang sanguinis. Jadinya itu yang dikuatin. Apalagi tuh cari kekuatannya. Banyak banget deh, nggak perlu dengar dari saya. Teman-teman bisa cek tuh, sekarang tuh udah banyak banget di internet. Gimana sih kekuatan sanguinis? Gimana sih kekuatan melankolis? Gimana kekuatan seorang koleris dan pragmatis? Semuanya ada gitu. Kalau dijabarin di sini panjang lagi kita ya urusan gitu. Jadinya cukup kuncinya satu, jangan mau jadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri dan kuatkan apa-apa yang sudah menjadi kekuatan kita gitu. Karena dengan kunci itu aja nanti kalian bakalan ngerasa kok, oh iya, lebih baik kita menerima diri kita sendiri daripada kita menjadi orang lain. Oke, gimana nih jadi diri sendiri itu kan? Ini pertanyaan yang kayaknya udah berulang kali ditanyakan oleh setiap orang, dan jawabannya itu ya tergantung kebutuhan ya, tergantung siapa dia itu gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mengenali diri kita sendiri, ya mulailah mulailah yang pertama itu terima diri kita siapa. Kita mulai mempelajari diri kita siapa. Jangan dulu deh mikirin orang lain dan sebagainya, dalam artian kayak dia punya kayak gini. Jangan menimbulkan rasa-rasa yang mengundang keirian atau kedengkian di dalam diri kita untuk melihat orang lain. Jadi kayak pelajarin dulu diri kita gimana, terima sosok kita apa adanya. Kalau misalkan kita memang terlahir sudah menjadi seorang sanguinis misalnya, atau melankolis dan sebagainya, terima aja, gue melankolis nih, baperan tingkat dewa, apa-apa dipikirin, overthinking luar biasa terhadap hal-hal sekecil apapun. Oh, itu cukup terima dulu gitu, nggak usah kayak menolak atau bahkan kayak
merana, menyesali dengan keberadaan sifat itu dalam diri kita. Gak harus seperti itu. Terima dulu semuanya, baik buruknya, kuat lemahnya. Terima, wes, oh ternyata aku tuh seperti ini, kalau kekuatannya seperti ini, di list aja tuh gitu. Kalau udah misalkan kita menerima gitu ya, karena kan penerimaan itu prosesnya lama juga ya, jadi kayak butuh ujiannya, butuh masalahnya, butuh kesadarannya, akan berproses lama. Nggak mungkin serta merta ketika kita sudah tahu akan langsung nerima. Emang itu hal mustahil banget, impossible banget. Semuanya, semua orang itu butuh proses untuk mengenali dirinya gitu. Perlahan aja belajar. Oke, saya terima diri saya seperti ini. Dulu teringat kita punya kesalahan ini sama orang tua, sama guru, sama teman, sama siapapun di sekitar kita. Udah terima aja. Oke, dulu gue pernah kayak gitu. Oke, dulu gue pernah nakal. Oke, gue dulu pernah jadi pembangkang dan sebagainya. Terima. Apalagi masa lalu, apalagi hal-hal yang kayaknya jelek banget lah dalam diri kita, terima dulu. Jangan dulu mau terima bagusnya ya. Kalau terima dulu bagusnya, aduh bahaya deh, nanti malah menimbulkan rasa narsis dalam diri kita. Tapi kita terima dulu jeleknya gitu. Kalau bahasa kasarnya itu kayak injek-injek diri dulu kita deh, injek-injek dulu diri kita oleh diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita diinjek nih sama orang lain, kita nggak akan marah. Wong kita udah nerima kok kelemahan kita gitu. Wong kita udah nerima kok kesalahan kita. Dan dengan kita menerima, sebenarnya itu suatu tanda bahwa kita tuh memang mau ada perubahan dalam diri kita gitu. Jadinya nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah gengsi buat nerima apa aja sih kekurangan kita. Nggak perlu gengsi. Sekali lagi, jadilah diri sendiri ya. Oke, yang selanjutnya, kalau kita udah menerima nih gitu, step berikutnya adalah terbuka. Terbuka di sini tuh terbuka terhadap kritik, saran, apapun yang feedback yang orang berikan dari cara kita berinteraksi dengan mereka, kita terima. Jadi kadang kan manusia itu nggak tahu blind spotnya di mana gitu. Jadi kayak dia tuh ada kebutaan dalam dirinya untuk melihat kesalahan dia ada di mana atau kebenaran dia ada di mana. Jadi kayak nggak bisa se-aware gitu manusia itu. Dan yang bisa melihat itu salah satunya itu adalah orang lain. Maka terbukalah dengan apapun yang diberikan oleh orang lain terhadap kita seperti itu. Jadi itu juga merupakan salah satu metode buat mengembangkan diri gitu. Dan itu banyak banget dipakai oleh banyak penasihat, penceramah dan sebagainya gitu. Dan juga tapi kita nggak boleh ketika kita udah minta ini gitu ya apa, atau misalnya kita nerima suatu masukan gitu ya, di hati jangan jangan ngerasa dongkol atau gimana. Dan ketika kita menerima hal tersebut pun tidak serta-merta kita terima mentah-mentah gitu. Kita juga harus menelaah, oh kok bisa ya dia itu menganggap aku seperti itu, kenapa ya bisa kayak gitu. Nah itu kita telaah gitu. Kok dari orang lain, dari yang lainnya itu berbeda lagi, yang dia tangkap dari diri aku beda lagi gitu. Jadi ibarat kata nih ya, kita itu adalah suatu objek yang orang lain tuh bisa lihat dari segi manapun, bisa dari wetan kulon gitu ya, bisa dari kidul jadi kayak apa ya, jadi kayak bisa dari utara, barat, selatan, bahkan dari atas, dari bawah, itu mereka akan melihatnya berbeda-beda gitu. Jadinya sama seperti kayak misalkan gajah nih, ada yang mengatakan bahwa gajah itu tuh belalai gitu, ada juga yang mengatakan itu ekornya, ada juga yang mengatakan itu badannya, kakinya dan sebagainya. Jadi kita pun sama seperti itu, ada yang bisa melihat kita dari berbagai sudut pandang gitu. Ada yang melihat kekurangannya, ada yang melihat kelebihannya, ada yang melihat hal-hal yang mungkin nggak bisa kita sadari ketika kita bersama dengan diri kita ini gitu. Meskipun setiap hari nih kita tinggal bareng, mandi bareng, makan bareng nih sama tubuh ini, nggak serta-merta mengatakan bahwa ini tuh udah kita kenali gitu. Jadi harus ada step itu.
setelah itu terjadi, nantinya teman-teman juga akan tahu kok prosesnya, oh harus gimana, caranya harus gimana, kayak gitu. Nah, kalau misalkan step itu juga memang sudah dilalui, ya karena kan bukan dilalui sih, kayak ya harus berjalan sih, tiga-tiganya beriring, kedua hal tersebut itu harus beriringan, nggak bisa misalkan satu dulu dan sebagainya. Tetap ada ada jalurnya gitu, karena kan nggak semua manusia juga sadar terus gitu. Kadang kita juga ada hilafnya lagi nggak mau dengar kayak gitu dulu, lagi pengen me time dulu dan sebagainya. Jadinya ya berproses lah gitu. Cuman ya kuncinya nggak akan jauh dari itu gitu. Kalau misalkan kedua hal itu sudah kita pahami, selanjutnya dengan sendirinya kita akan ada pada fase mencintai diri kita sendiri. Penting banget loh self love itu, penting banget mencintai diri sendiri itu. Tapi bukan narsis ya. Ini mencintai diri sendiri itu ya tadi menerima kelebihan dan kekurangan kita sendiri, menyadari bahwa kita hanya manusia biasa dan sebagainya gitu. Karena dengan kita mencintai diri sendiri, kita pun bisa memiliki diri kita sendiri gitu. Memiliki di sini tuh dalam artian gini, kalau kita udah punya mindset ini milik kita, ini diri kita apa adanya, gue udah nerima diri gue kayak gimana, buruknya baiknya, nanti ketika ada orang lain yang memberikan fitnah atau ejekan, hinaan, cemoohan, apapun itu bentuknya, yang sekiranya akan menyakiti hati kita gitu ya, itu udah nggak akan ngaruh lagi, nggak akan memberikan efek yang berarti lah. Ya wajar lah kalau misalkan ada yang memfitnah kita dan kita marah, oke. Tapinya kita tidak akan menggebu-gebu untuk marah, kita nggak akan menggebu-gebu untuk menyalahkan. Tapi justru kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri dan terjadilah hal tadi, kita akan lebih mengaca lagi kepada diri kita sendiri, bercermin lagi, melihat lagi, oke, bagian mana nih kok bisa sampai ada hal seperti itu, dilihat lagi. Jadi kalau udah mencintai diri sendiri itu ya apapun omongan sumbang orang lain tentang diri kita itu udah nggak guna gitu. Ibarat kita aja udah menginjak-injak diri sendiri, kita udah menyadari kesalahan kita udah menyadari kelakuan nggak baik kita gitu. Jadinya kita tuh udah pada tahap oke, aku menerima diri aku gitu, ya inilah aku. Dan ketika ada sesuatu yang ditemukan orang lain itu adalah kesalahan kita mau memperbaikinya gitu. Kita nggak akan misalkan balik menghujat, balik memfitnah, iri atau dengki pada orang lain gitu. Jadi kita nggak akan mau lagi tuh kayak melihat orang lain enak ya hidupnya gitu. Kita nggak akan mau lagi menjadi orang lain gitu. Tapi justru kita akan bersyukur dengan keberadaan diri kita sendiri gitu. Aku bangga bisa bareng sama kamu gitu, ngomong ke diri kita sendiri gitu. Bahkan kita justru malah ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Itu prosesnya memang ya butuh lama banget gitu, dan masing-masing pasti akan berbeda ujiannya gitu. Tetapi kuncinya insya Allah nggak akan jauh dari itu gitu. Jadi serba-serbi kepribadian ini nggak pernah ada ilmu pasti harus gimana gitu, tapi kepastian yang pasti itu yang satu aja sih, cuman iman kita sama Allah, udah gitu aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita udah iman sama Allah dengan cara beliau, dengan cara Allah sendiri akan mengantarkan gimana sih caranya agar kita tuh bisa keluar gitu. Beliau akan ngasih pelampung ke kita untuk bisa keluar dari setiap permasalahan kita gitu. Yang penting tadi itu dipegang banget kuncinya. Mungkin gak bisa seperfect orang lain memberikan kayak kuncinya harus gimana, tapinya itu hanya yang saya pelajari gitu. Dan sedikit demi sedikit saya juga belajar tentang hal itu, diterapkan kepada diri saya sendiri. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat bagi teman-teman gitu, sehingga itu bisa menjadi
diri kita lebih baik lagi, kita berkembang bersama, kita bertumbuh bersama, baik mental maupun fisik ya. Kalau fisik kayaknya udah seperti itu pasti gitu. Tapi mental nih, kita nggak tahu mental kita tuh ada di fase mana sih gitu. Karena kan itu nggak terlihat. Di zaman serba-serbi yang saat ini, medsos di mana-mana, media tuh kayaknya kayak udah hal privasi just ke kita gitu. Kalau dulu kan kayaknya jauh banget, tapi kayak sekarang tuh media juga jadi kayak privasi kita gitu. Hal-hal yang privasi dalam diri kita aja kita bagikan di media dan sebagainya gitu. Dan itu sedikit banyak akan mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Jadi kitanya yang harus mau peduli dengan kesehatan mental kita gitu. Yang kita flashback lagi nih tadi, kalau misalkan kita hidup di dunia media, kita akan dekat dengan yang namanya komentaran orang lain, penglihatan orang lain tentang kita gitu. Jadinya jangan sampai kita mau tergoda oleh mereka gitu. Jadinya kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Komentar apapun kita tuh udah jadi milik kita gitu, nggak akan bisa dimacam-macemin sama siapapun itu, nggak bisa dijelek-jelekin, nggak bisa disakitin oleh siapapun kalau kita nggak mengizinkannya sendiri gitu. Karena kan sakit juga itu kan, sakit hati dan sebagainya, itu dendam, iri dan sebagainya, karena kita sendiri yang mengizinkan gitu. Jadinya kalau misalkan kita udah mau peduli sama kesehatan mental kita, nggak akan semudah itu kita mengizinkan orang lain untuk menyakiti kita gitu. Jadinya teman-teman, yuk kita tetap aware, saling mengingatkan, berjuang bersama. Jadi mungkin untuk hari ini sekian aja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.